Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat bertemu kembali. Mari kita ikuti ibadah malam kita hari Rabu tanggal 20 Mei 2020. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 354 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Saitong mai mai mado. Mardongan hasangaponi Sairo maho o Jesus Sairo maho o Jesus Satokinarina kobe marhitehi te omun Rabdoho Jesus lasude tu surgoi marujung Sailongang berdosa sude Dingasangaponi muse di surga dinasonang di surga dinasonang. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan karena setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan berikan kami napas kehidupan. Dengan penuh rasa syukur kami datang ke hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan menyapa kami lewat firman yang mau kamu dengar, agar firman Tuhan menguatkan kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada saat ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 16, dimulai dari ayat 16 hingga ayat 24. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan: duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Ia itu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Tinggal sesaat saja. Satokin nari nama. Waktu yang sesaat, kalau kita menjalaninya bisa terasa begitu lama. Tetapi ketika kita melihat ke belakang, apa yang telah kita jalani bisa kita rasakan begitu singkat. Tidak terasa sudah sekian lama, sudah sekian tahun, atau sudah beberapa saat. Waktu yang tinggal sesaat itu, bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik dan memanfaatkannya dengan begitu bermakna, karena waktu tidak dapat kembali ketika kita telah menjalaninya. Seorang anak, dia tidak akan mau ditinggal oleh orang tuanya walaupun sebentar. Dia mau ikut kemanapun orang tuanya pergi. Dulu ketika kita mau pergi merantau sekitar tahun 80-an, kita masih diantar oleh orang tua kita dari kampung sampai ke kota Medan, sampai ke pelabuhan Belawan menuju Jakarta. Karena dulu Jakarta itu begitu jauh, tidak sedekat sekarang. Orang bisa tidak tahu apa yang terjadi. Sekiranya juga tahu kabar sukacita maupun duka cita, belum tentu bisa datang untuk melihat atau menghadirinya, karena alat transportasi dan alat komunikasi masih sangat terbatas. Yesus berkata, tinggal sesaat saja. Sesaatnya berapa lama kita tidak tahu, tapi yang pasti waktu yang diberikan Tuhan itu bisa kita rasakan sesaat. Kalau kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, waktu tidak terasa berjalan begitu cepat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu yang tinggal sesaat yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita tidak memakai waktu yang singkat itu bisa mengakibatkan penyesalan seumur hidup. Ketika kita tidak bisa melihatnya lagi, kita sudah begitu sangat sedih. Padahal masih banyak waktu dan kesempatan untuk bertemu, apalagi tinggal sesaat saja. Kalau kita dipisahkan oleh kematian, yang pasti tidak bisa lagi bertemu di dalam daging,
tetapi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita yakin bahwa orang yang percaya akan dipertemukan kembali. Saya masih paidado naporseai, seperti yang di buku WND kita nomor 347. Ketika waktu yang sesaat itu tiba, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Di balik duka ada sukacita. Seperti seorang perempuan yang merasakan sakit bersalin, berduka cita pada saat ia mau melahirkan anaknya, bergumul dengan nyawanya. Dia mempertaruhkan segala kehidupannya demi untuk kelahiran bayinya. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaan yang telah dia lalui karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Inilah yang menjadi kekuatan orang beriman ketika menghadapi penderitaan, karena Tuhan akan memberikan sukacita. Di balik duka ada sukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walau sesaat pun lamanya, tetapi Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam Roh Kudus. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi ketika kita menghadapi duka cita, kita harus meminta kepada Bapa kekuatan dan penghiburan, sehingga kita bisa menerima sukacita yang penuh hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku WND nomor 347, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami.
Waktu adalah kesempatan yang sangat berharga untuk melakukan yang bermakna, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun kami setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami akan pakai dengan sebaik-baiknya hanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada kesempatan untuk bekerja, ada kesempatan untuk berbuat baik kepada anak-anak kami, ada kesempatan untuk berbuat yang baik kepada orang tua kami dan juga sanak saudara kami. Kesempatan itu begitu berharga. Kiranya kami bisa melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam ini. Tuhan menyertai kami, bangunkan kami esok pagi dalam keadaan sehat. Kami akan memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.